Selamat pagi, jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Indonesia Depok yang berbahagia. Saat ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kami, pada pagi yang cerah ini kami bersama-sama hendak kembali mendengarkan sabda-Mu. Pimpin kami, urapi kami, layakkan kami untuk kami boleh mendengar, kami boleh memahami, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman-Mu yang akan membebaskan kami, Firman-Mu yang akan meneguhkan kami, Firman-Mu yang akan memberkati setiap kami, para pendengar-pendengarnya. Urapi juga secara khusus untuk hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat penyataan bagi apa yang menjadi isi hati Tuhan yang boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, tema gereja kita di bulan Februari ini adalah hidup dalam kasih Kristus. Dan kalau bulan Februari identik dengan bulan kasih sayang atau hari Valentine yang jatuh di tanggal 14 Februari. Saat ini kita juga akan mengambil tema yang berkaitan dengan kasih. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengasihi mulai aja dulu. Tagline atau semboyan ataupun jargon mulai aja dulu sering kita dengar sebelumnya dari salah satu layanan atau penyedia marketplace yang melayani kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Penyedia layanan marketplace atau bisnis e-commerce ini ingin mengundang setiap orang menjadi pelaku-pelaku bisnis tanpa terkecuali, bahkan orang yang belum pernah masuk dalam bisnis e-commerce atau marketplace ini diminta atau diajak untuk memulai aja dulu dari produk-produk yang barangkali sederhana. Dan kita bersama-sama akan mengaitkan jargon mulai aja dulu ini dengan tema kita di bulan Februari, yaitu hidup dalam kasih Kristus. Bacaan kita diambil dari Lukas pasal 1 ayat 1a. Lukas pasal 1 ayat 1a dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Jadi kita akan membaca saat ini dua ayat yang singkat ini sebagai dasar perenungan kita. Lukas pasal 1 ayat 1a. Theophilus yang mulia. Dilanjutkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Bapak dan Ibu, dua ayat ini ditulis oleh seorang tabib yang bernama Lukas dan ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Siapakah Lukas? Lukas adalah seorang tabib atau dokter. Tradisi gereja Katolik menyebutkan Lukas ini ada dalam salah satu 70 murid Yesus. Lukas bukan bagian dari 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Namun Lukas masuk dalam lingkaran kedua murid-murid Yesus, yaitu masuk dalam 70 murid Kristus. Lukas berkewarganegaraan Yunani. Dia berasal dari Antioquia di Syria. Dan Lukas ini dalam penulisannya di Injil Lukas dan juga surat Kisah Para Rasul, dia nampak atau tergambar sebagai pribadi yang rendah hati, karena dalam penulisannya seringkali menyebut kata kami dan bukan saya atau aku. Jadi Lukas ini ada dalam rombongan rasul-rasul Kristus yang sedang melayani, dan juga diceritakan Lukas ini juga
menjadi rekan pendamping yang setia Rasul Paulus, bahkan sampai kepada pemenjaraannya di Roma. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa Lukas bekerja sebagai seorang tabib atau dokter. Dalam kesehariannya dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan masyarakat atau dokter. Dan berikutnya, siapakah Theophilus? Dalam Lukas pasal 1 tadi, ayat 1a, dan juga Kisah Para Rasul pasal 1, disebutkan nama ini. Para penafsir Alkitab mencatatnya secara beragam. Jadi Theophilus ini ada yang menyebutkan sebagai ini adalah nama sapaan kepada seseorang yang dikasihi Tuhan. Namun ada komentari atau penafsir lain yang menyebutkan bahwa Theophilus adalah seorang pribadi yang nyata, memiliki jabatan tinggi. Ada beberapa yang berpendapat dia seorang gubernur Romawi atau senator di Antioquia atau di Akaya. Dikutip dari sabda.org, Lukas bersahabat intim dengan Theophilus dan membaptisnya. Jelas bahwa Theophilus adalah seorang Kristen. Dan pendapat lain menyebutkan bahwa Lukas menyapa dia sebagai kepala dari bangsa Yahudi. Dan para penafsir ini sepakat untuk menyebut Theophilus ini sebagai seorang pribadi, dan bukan sebagai seorang yang fiktif gitu ya, dia seorang yang berpribadi. Diperkirakan Theophilus ini hidup sekitar tahun 56 Masehi. Ini sekilas tentang Lukas dan juga sekilas tentang Theophilus. Lalu tentang tulisan Lukas di Injil Lukas dan surat Kisah Para Rasul ini berbicara atau membahas tentang apa? Tulisan Lukas di Injil Lukas dan juga di surat Kisah Para Rasul merupakan tulisan yang sangat mendalam terkait dengan kristologi atau hal-hal yang berkaitan dengan Kristus. Penulisan kedua kitab tersebut disebut sebagai salah satu hasil sastra terbaik dalam Perjanjian Baru. Dari sisi kosakata atau vocabulary, Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul dicatat memiliki kosakata yang jauh lebih banyak dibanding surat-surat pengembalaan Rasul Paulus di Jemaat Asia Kecil. Surat-surat pengembalaan Lukas di Kisah Para Rasul menjelaskan dengan sangat detail. Dan bahkan di Injil Lukas, kalaupun kemarin kita sempat ada di bulan-bulan Desember, di bulan Natal, Injil Lukas ini sangat detail mencatat tentang peristiwa Natal, yang dimana tidak ada ditulis di kitab Matius atau kitab Markus gitu ya. Yang paling sering kita baca bersama itu Lukas pasal 2 tentang gembala-gembala. Itu di Markus dan Matius tidak terlalu detail. Namun di Lukas sangat detail. Dan ini ciri khas seorang tabib atau dokter yang membahas sesuatu tuh analisanya sangat mendalam. Nah, hal yang menarik Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau seorang dokter diminta untuk membuat sebuah novel gitu ya, ini perjuangan berat. Karena dokter itu kalau biasanya kita tahu nulisnya cepat-cepat, kadang-kadang tulisannya juga susah kita baca. Yang bisa membaca ya dokter itu sendiri, koleganya sesama dokter, dan ujung-ujung nanti apoteker gitu ya. Tapi kalau kita membaca resep dokter atau tulisan dokter, seringkali kita menyerah gitu ya. Ini nggak tahu nih apa nih. Mungkin kita cuma bisa menebak-nebak. Nah, tulisan Lukas kepada Theophilus ini sebenarnya adalah tulisan seorang sahabat kepada sahabatnya. Bukan novel yang dijual kemudian dibaca oleh khalayak ramai gitu ya. Tidak. Ini adalah surat yang sifatnya personal kepada seorang yang bernama Theophilus. Dan Lukas menyebutnya sebagai surat yang menyatakan
cinta kasih Kristus kepada Theophilus. Dan di situ sangat detail. Kalaupun dulu saya pernah menulis surat kepada seseorang yang saya kasihi, ya tidak sedetail Lukas ya, sampai berpasal-pasal gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari yang pernah menulis surat cinta pun barangkali tidak sedetail Lukas menulis penyataan cinta kasih dirinya dan juga cinta kasih Kristus kepada seorang Theophilus itu sedetail itu. Bahkan kadang-kadang cerita yang tidak berhubungan dengan Theophilus pun seolah-olah diceritakan, dan kita pembacanya itu melihat bahwa ini bukan untuk Theophilus, ini Injil Lukas ini buat saya gitu ya. Seolah-olah itu yang nampak ketika kita membaca Injil Lukas atau surat Kisah Para Rasul. Nah, jelas sekali bahwa ini adalah surat personal, bukan surat untuk banyak orang. Jadi Lukas memulai dari hal yang sederhana, yaitu surat dia kepada sahabatnya. Sederhana. Yang keempat, lalu apa maksud dan efek dari penulisan kedua surat Lukas tersebut? Ya, sekali lagi, hal yang sederhana barangkali mudah kita mulai gitu ya. Jadi Lukas mencoba menyapa Theophilus, dan oleh pengilhaman Roh Kudus, maka tulisan demi tulisan yang memang sangat kuat doktrin dan kristologinya mengalir, dan dimulai dari cinta kasih, perhatian seorang sahabat. Pada akhirnya kita sebagai pembacanya berabad-abad kemudian, saat ini dicatat kita adalah salah satu dari miliaran manusia yang dikuatkan, yang diteguhkan, yang bertumbuh, bahkan barangkali kita diselamatkan dari pembacaan Injil Lukas dan surat Kisah Para Rasul ini. Kalaupun boleh kita hitung, kita buat statistik, mungkin jumlahnya akan sangat banyak pengaruh dari surat satu orang Lukas kepada satu orang sahabatnya saja. Nah, ini yang menarik untuk kita renungkan. Pelajaran apa yang bisa kita petik pada renungan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, kasih itu tidak harus berhubungan dengan hal-hal yang besar, yang heroik, yang terlalu sempurna gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen merasa bahwa kasih yang sempurna itu hanya milik Tuhan gitu. Itu betul. Tetapi Tuhan juga mengingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kadang-kadang kita takut gitu ya untuk menjadi sempurna, sehingga kita, kalaupun kita memilih mengasihi, kita menunggu, menanti kapan kita bisa mengasihi gitu. Seperti Lukas memulai kasihnya dari hal yang sederhana dulu, menulis, memberikan perhatian kepada sahabatnya yaitu Theophilus. Dan tentang tulisan ini kemudian menjadi tulisan yang kekal sepanjang abad dan menguatkan gereja-gereja Tuhan sampai pada hari ini. Barangkali itu tidak dipikirkan oleh Lukas pada saat dia menggoreskan penanya di huruf pertama atau kalimat pertama atau paragraf pertama. Nah, kasih seringkali bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang barangkali tidak kita pikirkan. Dan tulisan Lukas ini terbukti telah membebaskan dan mengembalakan miliaran umat manusia, umat percaya di muka bumi ini. Yang kedua, pekerjaan kasih itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi seringkali kita merasa bahwa aku belum bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Betul sekali. Tapi jangan sampai statement ini membuat kita tidak memulai lebih dulu, tidak mau memulai hal yang bahkan yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Ingat bahwa pekerjaan kasih adalah pekerjaan Tuhan. Mari kita mulai dengan hal yang paling kecil, paling sederhana, paling dekat. Bisa dimulai dari satu orang dulu. Mungkin kita belum bisa mengasihi banyak orang, it's okay. Kita mungkin bisa mengasihi siapa yang diantara kita yang menjadi pergumulan kita.
Kita bisa mulai dari saudara-saudara kita, dari rekan-rekan kita. Dan nanti selebihnya biar Tuhan yang melengkapi dan memperluas pekerjaan kasih-Nya. Kita hanya bisa dipakai. Kita hanya alat Tuhan. Kita adalah rekan sekerja Allah. Maka dari itu teruslah setia dalam memberi, menguatkan, melayani, dan membebaskan sesama di sekeliling kita dari belenggu-belenggu yang mengikat. Belenggu kemiskinan, belenggu penderitaan, belenggu sakit penyakit, ataupun belenggu dosa yang mengikat selama ini. Yang terakhir ini mungkin bukan kuasa kita, namun kita bisa mulai dari hal yang sederhana, mendoakan, meneguhkan, memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan, dan menolong saudara kita boleh terlepas dari belenggu-belenggu tersebut. Bila saat ini, karena kasih Tuhan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu-belenggu yang mengikat. Dan Tuhan juga memakai saudara-saudara kita yang lain untuk mengasihi kita. Maka selanjutnya, hendaknya kita akan melanjutkan pekerjaan kasih Tuhan ini untuk saudara-saudara kita. Dan mari kita mulai dari hal yang paling kecil, dari jarak terdekat, dari 1 orang, dari 2 orang, dari hal yang sederhana dulu. Mengasihi sesama, mulai aja dulu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh bersyukur Tuhan memakai Lukas, tabib, dokter yang Tuhan pakai dalam keterbatasannya untuk menceritakan cinta kasih Tuhan pada seorang Theophilus. Namun bukan hanya kepada Theophilus, namun kami sebagai pembacanya takjub ketika cerita tentang kasih itu adalah untuk kami. Dan terima kasih melalui surat ini, melalui Injil ini, miliaran manusia dimenangkan. Kami pun termasuk salah satu di dalamnya. Dan kiranya Tuhan kami boleh menceritakan yang kasih Tuhan melalui cara yang sederhana, melalui jarak yang paling dekat dalam kehidupan kami, melalui orang yang bahkan cukup 1 orang, 2 orang. Namun kami boleh melakukannya. Dan Tuhan yang akan memperlengkapi sehingga pekerjaan kasih ini boleh dirasakan oleh lebih banyak orang dan memberi dampak yang luar biasa bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Pakai kami yang terbatas ini Tuhan, pakai kami yang sederhana ini Tuhan, dalam keterbatasan kami masing-masing. Kami mau menyatakan cinta kasih Tuhan melalui perkataan dan juga perbuatan kami. Layakkan kami Tuhan, karena kasih itu adalah pekerjaan Tuhan. Pada dasarnya kami tidak mampu mengasihi, namun Tuhan yang menolong kami untuk memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Amin.